Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kurikulum 1984 dan 1994 hingga 1999 dengan anggota saya Beliandita Maulidia Rafika, Ika Nurwulan Sari, Muhammad Sabilur Rahman, Raden Roro Yasinta Pangesti Giandrini, dan Firanda Silvita Mama. Kurikulum 1984. Pada poin pertama, orientasi kecenderungan kurikulum berbasis materi, tujuan, proses, kompetensi, dan sebagainya pada tahun 1984. Kurikulum 1984 dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang peserta didik sebagai individu yang aktif dan mandiri meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, di mana siswa disuruh aktif untuk mengamati, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan sesuatu. Metode seperti ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau student active learning. Pendekatan tersebut menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengar, berdiskusi, dan lain sebagainya. Materi ini didasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif. Pada kurikulum ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut dengan rinci sehingga guru dan siswa mudah melaksanakannya. Yang kedua, peran siswa aktif di sana. Ketiga, peserta dapat belajar dari pengalaman secara langsung. Keempat, kualitas interaksi siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas siswa dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Namun, beberapa kekurangannya antara lain, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan cara belajar tadi yang bisa disebut CBSA. Yang kedua, hanya didominasi oleh sebagian kecil siswa, di mana yang pandai menjadi lebih pandai dan yang kurang nanti akan ketinggalan. Kemudian, adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci sehingga membentuk guru dan siswa menjadi kurang kreatif. Dan yang terakhir, diperlukan waktu yang banyak untuk mempelajari satu materi dan kemungkinan tersebut materi yang dipelajari tidak bisa tuntas dikuasai oleh siswa. Tipe atau bentuk organisasi SSC, CC, IC, dan pengalaman kurikulum seni tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Metode pembelajaran menggunakan konsep CPSA, cara belajar siswa aktif. Dalam kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Organisasi kurikulum yang digunakan pada tahun 1984 yaitu correlated curriculum, di mana siswa dituntut secara aktif memecahkan masalah dan meneliti lingkungannya. Pada jenjang SMA, kurikulum 1984 terdapat 16 mata pelajaran, antara lain agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusastraan Indonesia, geografi Indonesia, geografi dunia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga, sejarah dunia dan nasional. Ciri-ciri CBSA atau cara belajar siswa aktif antara lain: 1. Berorientasi pada tujuan instruksional. 2. Materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, yaitu semakin tinggi tingkat kelas maka semakin banyak materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. 3. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan latihan. Untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Poin yang ketiga adalah jenis program pendidikan umum, akademik, keterampilan, dan inti. Pada tahun 1984 dengan sebutan kurikulum 1984, penyempurnaan ini ditandai oleh pergantian istilah.
pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Pembaruan kurikulum 1984 dengan digunakannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar pembuatan kurikulum. Poin berikutnya yaitu poin nomor 4 tentang deskripsi tujuan pendidikan seni dalam kurikulum 1984. Pada tahun 1975 terjadi perubahan yang menyeluruh pada mata pelajaran ekspresi, yang sebelum itu dalam kurikulum sekolah umum dikenal dengan nama mata pelajaran menggambar dan seni suara. Pembaruan dapat dilihat dengan bergantinya nama mata pelajaran itu menjadi pendidikan kesenian. Isi bidang studi pendidikan kesenian itu merupakan penggabungan dari pelajaran menggambar dan seni suara, ditambah dengan subbidang lain yaitu seni tari dan seni teater. Lalu kurikulum 1975 ini disempurnakan pada tahun 1984 dengan sebutan kurikulum 1984. Hal ini ditandai dengan pergantian istilah pendidikan kesenian menjadi pendidikan seni. Selanjutnya yaitu pembahasan poin kelima mengenai kurikulum tahun 1984. Dalam kurikulum 1984, para ahli berpendapat apabila hanya menekankan pada tujuan dan materi tidak dapat menghasilkan lulusan yang jempolan. Maka dari itu dicetuskannya kurikulum tahun 1984 ini yang mengusung proses skill approach. Dalam kurikulum 1984 tidak mengubah semua yang ada dalam kurikulum 1975. Meski kurikulum ini mengutamakan proses, namun faktor dan tujuan tetap dianggap penting. Dalam kurikulum ini, konsep belajar siswa diarahkan untuk lebih mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan hingga melaporkan proses pembelajaran yang telah dilalui. Dalam kurikulum ini, bidang pendidikan kesenian merupakan penggabungan dari bidang studi menggambar dan seni suara, ditambah subbidang lainnya seperti seni musik, seni teater, dan seni tari. Poin ke-6 yakni alokasi waktu dari SD, SMP, dan SMA. Yang kita ambil di sini adalah salah satunya yakni jenjang SD. Pada jenjang SD di kurikulum 1984 pada kelas 1 terdapat 28 jam pelajaran dan 26 jam pelajaran, di mana pada 28 jam pelajaran tersebut terdapat bahasa daerah dan 26 jam pelajaran tanpa bahasa daerah. Begitu juga dengan kelas 2. Kelas 3 mendapatkan tambahan 35 jam pelajaran yang terdapat bahasa daerah dan 33 jam pelajaran tanpa bahasa daerah. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6 mengalami pertambahan jam sebanyak 38 jam pelajaran jika ada pelajaran bahasa daerah dan 36 jam pelajaran tanpa bahasa daerah. Masing-masing jam tersebut pendidikan seni atau disebut kesenian mendapatkan 2 jam pelajaran. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan dasar kurikulum berupa kurikulum 1984 tersebut. Poin pertama, kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jika ditelaah dengan cermat, dapat dipahami bahwa kurikulum 1994 yang menekankan aspek kebermaknaan yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang menggunakan model CBSA. Intinya, kurikulum ini memiliki persamaan dari kurikulum sebelumnya, yakni siswa mendapat subjek yang berperan aktif, yang dimaksudkan bahwa yang aktif di sini adalah siswa. Tindak pelajaran lebih menggunakan proses daripada produk. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami atau melakukan proses pembelajaran dianggap suatu proses pembelajaran. Hanya perbedaannya di sini adalah pada kurikulum 1994 menekankan unsur atau asas kebermaknaan,
sedangkan CPSA atau kurikulum 1984 menekankan keaktifan siswa. Tujuan kurikulum 1994 yakni mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Salah satu kegiatan yang memungkinkan agar tujuan tersebut bisa tercapai adalah siswa diharapkan mau mengikuti ajang kompetisi baik di dalam kota maupun luar kota, bahkan memungkinkan siswa diikutsertakan dalam ajang kompetisi di luar negeri. Karakteristik dan ciri-ciri kurikulum 1994. Kurikulum tersebut memiliki beberapa karakteristik, antara lain keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses belajar mengajar, dan terjadi asimilasi dan akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap feedback dalam pembentukan keterampilan. Tidak beda dengan kurikulum 1984. 1994 ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihannya, siswa lebih banyak mendapatkan informasi karena materi yang diberikan lebih banyak. Dan yang kedua, siswa memiliki keterampilan di bidang non-akademis melalui muatan lokal. Namun, beberapa kelemahan seperti beban belajar yang terlalu berat, materi pelajaran yang dianggap terlalu sulit, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Terus konsep pelajaran satu arah dari guru ke murid, dan pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, dilakukan upaya, salah satunya adalah penyempurnaan kurikulum dengan tujuan pertama, upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar. Yang ketiga, untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Dan terakhir, mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana prasarana termasuk buku pelajaran. Tipe atau bentuk organisasi SSC, CCIC, dan pengalaman kurikulum seni tahun 1994. Ciri-ciri kurikulum 1994 antara lain 1. Aspek pendekatan. Dalam kurikulum 1994 menggunakan pendekatan materi sejumlah pelajaran yang wajib ditransfer pada siswa. Siswa dianggap sukses bila bisa menguasai seluruh mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori tabula rasa John Locke. 2. Aspek otoritas pengembangan. Dalam kurikulum 1994, pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80%. Sedangkan pihak daerah yang mengetahui keadaan, kebutuhan, potensi wilayah hanya mendapat kesempatan 20%. Ketiga, aspek isi atau materi. Pada tahun 1994, materi yang diberikan terkesan overload, sehingga yang terjadi pengulangan materi saja. Keempat, aspek pusat atau proses belajar mengajar. Keberhasilan PBM dalam kurikulum 1994 lebih banyak ditentukan oleh guru, dan apabila harus dilakukan aspek orientasi. Orientasi kurikulum 1994 lebih ditekankan pada perolehan hasil tes yang tinggi dalam rapot dan hasil tes-tes lainnya. Rapot diwujudkan dengan bentuk angka-angka. Aspek guru. Dalam kurikulum 1994, guru berperan sangat penting karena merupakan sumber belajar satu-satunya yang dimiliki oleh siswa. Aspek relasi. Nuansa pembelajaran dalam kurikulum 1994 bersifat informatif, sebab sejak semula guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Metode didaktika yang sering dipergunakan adalah ceramah, maka yang terjadi situasi monologis. Guru lebih aktif memberikan materi dan siswa menjadi pasif, lebih banyak mendengar.
Aspek tahun pembelajaran. Dalam kurikulum 1994 menggunakan tahun pembelajaran terbagi dalam catur bulan. Maka dalam 1 tahun ada 3 masa utama belajar aktif. Aspek hari efektif. Pada kurikulum 1994, anak didik wajib masuk kelas selama 6 hari dan menghabiskan 42 jam pelajaran. Hanya tersisa 1 hari bagi anak didik untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Belum lagi bagi mereka yang menempuh 2 jenis pendidikan, hampir seharian penuh waktu dihabiskan di ruang-ruang kelas. Pagi sampai siang hari dimanfaatkan belajar di sekolah dasar, sedangkan siang sampai sore hari digunakan belajar di madrasah ibtidaiyah. Maka melelahkan dan cukup membosankan. Pada poin selanjutnya adalah jenis program pendidikan umum, akademik, keterampilan inti, dan sebagainya. Pendidikan seni dalam kurikulum tahun 1994 atau 1999 menggunakan integrated learning atau pembelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. Nama pendidikan seni berubah pula menjadi kerajinan tangan dan kesenian. Poin selanjutnya yaitu poin nomor 4 tentang deskripsi tujuan pendidikan seni dalam kurikulum 1994 sampai 1999. Kurikulum 1994 menggunakan integrated learning atau pembelajaran terpadu antara beberapa cabang seni. Nama pendidikan seni berubah pula menjadi kerajinan tangan dan kesenian. Pengajaran terpadu dalam kerajinan tangan dan kesenian yang biasa disingkat KTK ini bermuatan wawasan kedaerahan atau muatan lokal. Sebab di dalamnya diharapkan para guru dan siswa mampu menggali seni kriya atau kerajinan yang tumbuh di daerah sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan di lapangan, perkembangan kurikulum suplemen pun hadir sebagai upaya untuk merevisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat pada kurikulum 1994. Selanjutnya yaitu pembahasan poin kelima mengenai bahan kajian kurikulum tahun 1999 atau 1994. Secara konseptual, pendidikan seni ini memiliki beberapa sifat. Satu yaitu multilingual, yakni bagaimana cara mengembangkan kemampuan peserta didik mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media, dengan pemanfaatan bahasa rupa, bahasa kata, bahasa bunyi, bahasa gerak, bahasa peran, dan kemungkinan perpaduan dari bahasa diantaranya. Hal ini membuktikan bahwa multilingual itu lebih terfokus pada konsep pendidikan seni sebagai aktivitas kreasi dan eksperimen. Kemudian yang kedua, multidimensional, yakni pengembangan beragam kompetensi peserta didik tentang konsep seni, termasuk pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetik, logika, dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa multidimensional itu lebih terfokus pada sikap filosofis harmonis aktivitas seni dengan aspek budaya. Kemudian yang ketiga itu multikultural, yakni menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan peserta didik mengapresiasi beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa multikultural itu lebih terfokus pada konsep tujuan psikologis pertumbuhan peserta didik, sikap demokratis. Kemudian yang keempat, multi kecerdasan, yakni peran seni membentuk pribadi yang harmonis dengan perkembangan psikologis peserta didik, termasuk kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual, verbal, linguistik, musikal, matematika, logik, jasmani, kinestetik, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa sifat multikultural ini lebih terfokus pada konsep
edukatif, fungsional, psikologis untuk pengembangan potensi individual peserta didik secara optimal. Poin ke-6, alokasi waktu di SD, SMP, dan SMA. Lamanya 1 jam pelajaran per minggu untuk SD dan SMP antara lain. Untuk kelas 1 dan kelas 2, 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Untuk kelas 1, 2, dan 3 SMP, 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Jumlah jam pelajaran per minggu adalah sebagai berikut. Untuk SD kelas 1 dan 2 masing-masing 30 jam mata pelajaran, di mana 1 jam pelajaran tadi sama dengan 30 menit. Untuk SD kelas 3 39 jam pelajaran, untuk SD kelas 4 40 jam pelajaran, untuk kelas 5 dan 6 masing-masing juga 40 jam pelajaran, dan untuk kelas 1, 2, dan 3 SMP atau SLTP masing-masing 42 jam pelajaran. Dan berikut bisa dilihat melalui tabel berikut, di mana pada pembelajaran kesenian, kerajinan tangan atau kesenian yang bisa disebut pendidikan seni di sini mendapatkan 2 jam pelajaran yang masing-masing 1 jam pelajaran adalah 30 menit per minggu. Di bawahnya adalah SMU yang dimana pendidikan seni pada kelas 1 atau kelas 10 SMA mendapatkan 2 jam mata pelajaran juga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar ataupun bertanya. Terima kasih.